Dan ada banyak alasan untuk itu. Pertama, kitab Amsal penuh dengan hal-hal praktis, berisikan hikmat yang dapat langsung diaplikasikan dalam hidup kita. Nah, kemudian Amsal juga bagus sekali untuk menjadi renungan, karena Tuhan dalam hikmatnya kira membagi kitab Amsal menjadi 31 pasal. Dan bulan-bulan kita juga maksimum 31 hari. Tidak ada bulan yang 32 hari. Jadi di tanggal berapapun kita bisa belajar dari satu Amsal tertentu. Nah, hari ini adalah tanggal 6 September, jadi kita akan belajar dari Amsal pasal 6. Dan tanggal berapapun kita bisa pilih satu Amsal yang sesuai dengan tanggal itu sebenarnya, untuk belajar darinya. Kita akan belajar Amsal pasal 6 hari ini. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan. Silakan semua keluarga Grafe perhatikan dengan baik, mengikuti, ya. Demikian firman Tuhan, Amsal pasal 6. Hai anakku, jika engkau menjadi penjamin bagi sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang asing, dan engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu. Karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang dari tangkapan, seperti burung dari tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah kelakuannya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpin, pengatur atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Sebentar-bentar tidur, sebentar-sebentar mengantuk, sebentar-sebentar melipat tangan untuk tetap berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak berguna dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut penipu, yang mengedipkan matanya, yang memberi isyarat dengan kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan dengan tiba-tiba. Sekonyong-konyong ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjijikkan bagi dirinya: kata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang meniupkan kebohongan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatlah senantiasa semuanya itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Ketika engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Ketika engkau berbaring, engkau akan dijaga. Ketika engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Yang melindungi engkau dari perempuan jahat, dari kelicikan lidah perempuan binal. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya. Karena bagi seorang pelacur, sepotong rotilah yang penting, tapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api di pangkuannya dan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tak seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar. Kalaupun tertangkap, ia harus membayar 7 kali lipat seluruh isi rumahnya harus diserahkan. Namun siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Siksa dan cemooh diperolehnya, aibnya tidak terhapuskan. Karena cemburu membuat geram seorang laki-laki, ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam.
ia tidak akan mau menerima tebusan apapun, dan ia akan tetap bersikeras betapapun banyaknya pemberianmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur bahwa ada petunjuk firman-Mu, ada hikmat bagi kami pada hari ini. Kiranya Engkau menolong kami untuk mendapatkan pelajaran kebenaran dan aplikasinya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kitab Amsal adalah kitab hikmat dari Tuhan. Hikmat memberitahu kita apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita harus membuat keputusan-keputusan kita tiap hari. Banyak orang kadang-kadang menyalahartikan hikmat itu disamakan dengan pengetahuan, padahal ada aspek yang berbeda. Atau ada yang menyamakan hikmat dengan pendidikan, padahal tidak sama juga. Ada orang yang pendidikannya sangat tinggi, namun kalau dinilai berdasarkan hikmat Alkitab sangat-sangat bodoh. Dan hikmat juga tidak sama dengan sekedar mengumpulkan pengetahuan. Pengetahuan Anda bisa hafal, bahkan Anda bisa hafal, banyak sekali hafal. Tetapi hikmat berbicara mengenai tahu untuk memilih apa yang benar, tahu untuk membuat keputusan yang benar. Ini yang penting dalam hidup. Nah, tentu keputusan yang benar sering perlu pengetahuan. Itu tidak kita sangkal. Kalau kita tidak tahu apa-apa, ya, kita tidak bisa membuat keputusan yang benar juga. Namun hikmat adalah berbicara mengenai bagaimana membuat keputusan yang benar supaya kita bisa sukses dalam hidup. Saya yakin semua orang mau sukses dalam hidup. Kita mau berhasil, kita mau diberkati oleh Tuhan, kita mau maju di dalam hidup ini. Nah, hikmat memberitahu kita caranya. Dan di dalam Amsal pasal 6 di sini kita melihat, ya, ada beberapa prinsip yang bisa kita sarikan, yang Tuhan ajarkan bagaimana seseorang bisa sukses dalam hidup. Dan saya rasa ini adalah pelajaran yang sangat indah sekali bagi kita semua. Baik anak panti yang Anda berpikir mungkin bagaimana saya bisa sukses dalam hidup, baik mahasiswa-mahasiswa teologi, Anda berpikir bagaimana saya bisa maju dalam hidup ini, saya bisa sukses dalam hidup ini. Oke, ada beberapa prinsip, coba kita lihat. Saya tidak akan mulai dari ayat 1, tapi saya akan lompat terlebih dahulu, nanti kita balik lagi ke ayat 1. Tapi kita lompat dulu ke ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-11 sebenarnya di sini, ya. Dan prinsip yang pertama adalah bahwa Tuhan telah membuat suatu aturan dalam dunia ini, bahwa orang yang rajin itu akan sukses, dan orang yang malas tidak akan sukses. Ini aturan umum dari Tuhan. Dan ini jelas. Ini jelas. Kadang-kadang ada orang yang saking tidak mau rajinnya, dia lebih rajin mencari cara untuk tidak rajin. Misalnya, kita bicara soal ujian. Saya pernah lihat ada orang yang ujian, dia tidak mau belajar, dia mau nyontek. Tapi karena begitu ketat, nyonteknya itu harus sangat canggih. Ada yang sampai tulis jawabannya di kertas yang kecil sekali, kertasnya digulung-gulung, tadi sembunyikan di mana. Saya pikir-pikir, usaha dia untuk membuat contekan itu sudah lumayan besar gitu. Coba usahanya dia pakai untuk belajar gitu, ya. Jadi dia lebih rajin untuk mencari cara untuk malas gitu istilahnya. Ada yang seperti itu. Tetapi saudara kasih Tuhan, Alkitab sudah mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita menaruh usaha, ketika kita rajin dalam sesuatu, kalau kita benar-benar giat dalam sesuatu, maka kita akan sukses dalam hal tersebut. Ini adalah hukum yang sangat natural.
Hukum di dalam dunia yang Tuhan ciptakan ini. Coba kita lihat di sini. Ayat yang ke-6 kita baca ya. Hai pemalas, katanya di sini. Pergilah kepada semut, perhatikanlah kelakuannya dan jadilah bijak. Jadi Tuhan sudah menaruh pelajaran ini di dalam alam sekeliling kita. Biarpun tidak ada pemimpin, pengatur atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, menjadi pelajaran, orang yang rajin adalah artinya orang yang nomor satu, disiplin. Dan nomor dua, ini dua kunci rajin ya. Satu, disiplin. Dua adalah bisa memotivasi diri sendiri. Lihat contoh semut di sini. Dikatakan semut tidak ada pemimpin, pengatur atau penguasanya. Semut itu jalan. Jalan, dia jalan. Kalau Anda lihat satu ekor semut, Anda akan jarang sekali melihat dia bengong. Karena biasanya semut yang bengong akan menjadi semut yang mati sebentar lagi. Dia akan dicaplok oleh predatornya atau apapun itu. Dan dikatakan dia tidak ada pemimpin, pengatur atau penguasanya. Tapi dia bisa melakukan tugas dia. Orang yang rajin bukanlah orang yang hanya melakukan tugasnya, atau bukan hanya melakukan apa yang perlu dia lakukan kalau ada orang yang mengawasi. Kalau kebetulan ada mandornya, kalau ada orang yang memberikan suatu tekanan kepada dia. Siapapun akan bergerak kalau misalnya sudah diancam. Orang paling malas sedunia pun Anda bawa ke Korea Utara, terus diancam sama Kim Jong Un gitu kan, kerja atau mati. Nah, kerja dia, karena dia dipaksa. Orang semalas apapun kerja di situ. Tetapi itu tidak menjadi suatu pertanda bahwa dia orang yang rajin. Karena begitu tidak ada tekanan lagi, begitu tidak ada ancaman, begitu tidak ada yang mengawasi, begitu tidak ada yang melihat, dia tidak akan melakukan apa yang semestinya dia lakukan. Nah, itu bukan orang yang rajin. Nah, memang kadang-kadang pengawasan itu diperlukan untuk pembentukan karakter terlebih dahulu. Makanya pada waktu anak-anak ya masih diawasi. Makanya semua manusia itu mulai dari anak-anak. Tuhan tidak bikin, satu-satunya manusia yang Tuhan bikin sudah dewasa itu Adam dan Hawa doang. Semua manusia yang lain Tuhan ciptakan itu dalam rahim ibunya masing-masing. Lahir masih bayi, kemudian jadi anak. Nah, jadi anak ini pasti diawasi. Moga-moga diawasi. Kalau tidak diawasi ya repot juga. Dan dalam pengawasan itu ada pembentukan karakter di situ. Gak apa-apa, diawasi dulu. Kamu harus rajin, kamu harus melakukan tugas dan lain sebagainya. Tapi dengan harapan bahwa karakter itu terbentuk, sehingga ketika tidak ada pengawasan lagi, tetap rajin, tetap melakukan apa yang semestinya dia lakukan. Karena begitu Anda sudah mulai tambah dewasa, maka Anda harus mulai mengawasi diri sendiri. Nah, ini yang poin kedua tadi, memotivasi diri sendiri. Disiplin, kemudian memotivasi diri sendiri. Bahwa ya, kesuksesan saya berada terutama pada tangan diri saya sendiri, bukan pada tangan orang lain. Saya tidak bisa bergantung kepada si A, si B, si C. Mereka bisa bantu ini dan itu, tapi kesuksesan saya berada pada tangan saya sendiri. Kemarin di kelas apa itu saya lupa, ada yang tanya, bagaimana kalau ada keluarga yang miskin? Kita bantu. Ya, boleh nggak kita bantu? Boleh, sih. Bantu orang ya boleh. Tapi kalau misalnya dari dianya sendiri tidak ada keinginan untuk maju, tidak ada keinginan untuk sukses, tidak ada keinginan untuk melakukan firman Tuhan, kita bantu seberapa banyak pun, ujung-ujungnya tidak akan sukses. Karena dia tidak bisa melawan prinsip Tuhan di sini. Disiplin tentunya ya. Disiplin itu berarti
kita tetap melakukan apa yang semestinya kita lakukan, sekalipun mungkin tidak nyaman bagi kita, sekalipun mungkin tidak gampang sekali untuk kita lakukan. Nah ini, coba kita lihat lagi di dalam ayat yang ke-9. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau bangun dari tidurmu? Sebentar-sebentar tidur, sebentar-sebentar mengantuk, sebentar-sebentar melipat tangan untuk tetap berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Di sini kita melihat pemalas, salah satunya adalah orang yang mencintai tidur, mencintai tidur. Nah, tidur adalah hal yang baik, saudara, kalau dilakukan dengan benar. Pribadi yang pertama memberikan tidur kepada manusia adalah Tuhan. Itu ada di Kejadian pasal 2. Ketika Tuhan membuat Adam tidur, kemudian memberikan Hawa kepada dia. Dan tidur dalam porsi yang benar itu hal yang indah dan bagus. Tetapi pemalas ini bukan masalah tidur dalam porsi yang benar, dia adalah orang yang mencintai tidur. Mencintai tidur. Sehingga dikatakan di sini apa? Sebentar-sebentar tidur. Kalau istilah sebentar-sebentar tidur berarti tidur bukan pada waktu yang mestinya tidur, begitu. Tidur pada waktu yang tidak wajar. Sebentar-sebentar tidur, sebentar-sebentar mengantuk, sebentar-sebentar melipat tangan untuk tetap berbaring. Nah, kita harus benar di sini. Pertama, tidur yang benar lakukan. Tidur yang benar. Nah, ada orang yang salah begini. Waktu mestinya tidur yang benar, dia nggak tidur. Sehingga waktu mestinya tidak tidur, dia jadi mau tidur gitu. Kenapa waktu dia tidur benar dia nggak tidur? Macam-macam. Misalnya tergoda drama Korea. Wah. Jadi jam 10 orang mesti udah tidur, jam 11 orang sudah tidur. Sekarang kan ada handphone. Temennya sudah tidur, pikir sudah tidur, tapi ternyata di bawah selimut ada sedikit lampu. Misalnya, kan? Wah, dia nonton. Dan biasanya drama-drama seperti ini, drama Jepang, drama Korea, drama Mandarin, itu pas akhir di ujungnya itu paling seru. Waduh, ini jagoannya lagi dalam bahaya nih. Episode selanjutnya. Episode selanjutnya. Jadi tanpa terasa episode selanjutnya. Satu episode kadang-kadang 40 menit. 40 menit masih bisa. Baru jam 11 lewat sedikit. Dia lihat lagi. Tidak terasa sudah 2 episode. Karena ceritanya seru. Udah jam 1. Duh. Mau tidur pun masih terbayang-bayang wajah pemerannya. Susah tidur jadinya. Jadi nggak jelas tidur jam berapa. Akhirnya besok pagi pusing-pusing. Pusing-pusing. Akhirnya cari kapan mau tidur. Oke, kadang-kadang gitu. Mestinya tidur, nggak tidur. Mestinya waktu untuk melakukan hal yang produktif, akhirnya jadi mau cari tidur. Nah, ini biasanya karena kurang disiplin. Nah, ketika kita sudah semakin dewasa, kita harus berkata tidak. Ada hal yang penting dalam hidup. Hidup ini bukan masalah nonton saja. Kadang-kadang nonton itu lucu juga. Kita jadi terbawa-bawa ke dalam masalah orang lain. Ya benar, itu masalah orang lain. Dan masalah yang dibuat-buat juga begitu. Karena biasanya kebanyakan sinetron dan ini masalahnya selesai kalau tidak ada salah paham gitu. Dan salah pahamnya kan cuma gitu. Mestinya dia gampang diselesaikan, tapi dibikin panjang-panjang supaya kalau ada ceritanya.
Jadi akhirnya kita bilang, wah, kenapa jadi begitu? Tidak. Kita jangan mencintai tidur, tetapi kita tahu kita perlu tidur. Kita tahu kita butuh istirahat yang cukup. Supaya apa? Justru supaya saya bisa produktif. Saya perlu istirahat yang cukup supaya pada saatnya saya bisa melakukan apa yang perlu saya lakukan. Supaya saya punya pikiran yang cerah dan terang untuk melakukan apa yang semestinya saya lakukan. Nah, ini adalah kunci sukses, saudara. Anda harus mengidentifikasi dalam hidup Anda apa, di posisi mana Tuhan telah taruh Anda, dan apa yang Tuhan ingin Anda lakukan. Apakah Tuhan ingin saat ini Anda belajar? Belajarlah dengan serius. Apakah Tuhan ingin saat ini Anda bekerja, melakukan sesuatu? Lakukanlah itu dengan serius, dengan giat. Ya, dan Tuhan akan memberkati. Jangan berpikir bahwa enggak lah, nantilah, tunggulah, saya ada sesuatu yang lebih serius lagi, baru saya serius. Tidak, ingat Tuhan bilang, barang siapa setia dalam perkara kecil akan setia dalam perkara besar. Kalau Tuhan percayakan apa pada Anda hari ini, Anda bilang, oke, ini yang porsi yang sudah Tuhan percayakan pada saya saat ini. Maka saya akan serius, saya akan giat di dalamnya, saya akan buat itu menjadi sukses. Ingat pelajaran akan Yusuf. Dia pernah jadi hamba, jadi budak, dijual. Dia pernah masuk dalam penjara. Dia tidak berpikir begini, aduh saya dalam penjara, ngapain saya rajin-rajin? Toh ini penjara, siapa yang lihat? Pekerjaan saya, siapa yang apresiasi? Saya dalam penjara ini. Tapi tidak. Sudah. Oke, Tuhan tempatkan saya di penjara, Tuhan tempatkan saya sebagai budak untuk saat ini. Tuhan izinkan ini terjadi walaupun ada suatu ketidakadilan. Saya akan giat dalam posisi saya. Saya akan rajin dalam tempat saya saat ini. Dan kemudian Tuhan angkat dia menjadi Perdana Menteri. Karena Tuhan yang lihat, oh, orang ini setia dalam perkara kecil. Dan Tuhan angkat dia. Kira Tuhan kasih tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, ini adalah hal yang penting. Itu prinsip pertama, saudara. Prinsip kedua untuk sukses, prinsip pertama adalah rajin. Prinsip kedua ada di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Memahami bahwa ada hal-hal yang Tuhan benci. Perhatikan di sini. Misalnya ayat yang ke-16 kan, 6 perkara ini dibenci Tuhan. Ada hal-hal yang Tuhan benci. Dan kita harus paham bahwa yang akan membantu kita untuk sukses dalam hidup ini, yang menyertai kita, yang memberkati kita adalah Tuhan. Sehingga, oke, satu, kita rajin. Dua, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Ada hal-hal yang Tuhan benci, kita tahu. Dan kita bilang, Tuhan, aku minta Engkau memberkati aku dalam usahaku, dalam hidupku. Dan kita paham bahwa, oh, tentu kita minta berkat Tuhan, kita minta bantuan Tuhan, kita mau turut sama Tuhan. Kita paham bahwa ada hal-hal yang Tuhan tidak senang. Bahkan ada istilah benci, katanya di sini. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjijikkan baginya. Apa itu? Mata sombong. Tuhan tidak ingin kesombongan. Ketika kita mulai sombong, kita meninggikan diri. Lidah dusta, suka bohong, kita tipu orang. Untuk supaya maju, kita bohong sana sini. Kita tipu mulai tipu kecil. Sudah piket belum? Sudah, karena belum. Kan? Ini bagian ini nggak kena CCTV nih, susah dicek. Oke,
nggak ada yang tahu. Tapi kan lidah dusta jadinya. Bagaimana kita mengharapkan berkat Tuhan kalau misalnya kita lalu tipu sana tipu sini, kita bohong. Saya bilang ini hal yang menjijikkan bagiku karena berarti hatinya tidak lurus. Bagaimana Tuhan akan memberkatinya? Tangan yang menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Wah, ini kelihatannya berat sekali ya, menumpahkan darah ya, jadi pembunuh. Ya, mungkin kita nggak ada yang berencana jadi pembunuh di sini. Tapi intinya di sini adalah melukai orang lain, menyerang orang dan sebagainya. Sering berantem. Ya, untung mahasiswa sekarang, setahu saya sih nggak ada yang suka berantem. Dulu pernah ada juga mahasiswa yang agak beringas. Ya. Ini ya, tapi tidak bertahan. Sempat ada yang cekcok sama temennya, bilang, nanti saya panggil teman saya. Panggil temennya, katanya. Temennya dari mana begitu? Jangan. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang meniupkan kebohongan dan menimbulkan pertengkaran saudara. Oke, ini semua adalah rangkuman dari dosa-dosa. Kita tahu itu dosa-dosa yang Tuhan tidak suka di dalam Alkitab, di dalam firman-Nya. Nah, ingat dua prinsip ini. Satu, rajin. Dua, hidup sesuai dengan firman Tuhan, takut akan Tuhan. Tiga, saya akan persingkat karena kalau kelamaan nanti pada lapar semua. Ayat 20 sampai dengan ayat 35 tadi, itu kalau LAI kasih nasihat tentang perzinahan. Tadi kita diperingatkan jangan sampai dengarkanlah nasihatku, katanya. Ayat 24, yang akan melindungi engkau dari perempuan jahat. Ayat 25, jangan menginginkan kecantikannya dalam hatimu, jangan terpikat oleh bulu matanya. Cek juga bulu mata, gitu ya. Bulu mata. Wanita asing di sini. Nah, prinsipnya apa? Oke, ini peringatan terhadap perzinahan. Perzinahan adalah salah satu dosa yang Tuhan benci juga. Jadi sebenarnya masuk juga ke poin 2 tadi ya. Tentu kita jangan berzinah dan lain sebagainya. Tapi saya tarik satu prinsip yang lebih luas lagi. Seringkali kesuksesan seseorang adalah ada hubungannya juga dengan dia menikah dengan baik. Dia menikah dengan baik. Ya. Jadi kalau prinsip pertama tadi rajin. Ya. Prinsip kedua adalah takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Seringkali prinsip ketiga adalah dia membuat pilihan yang baik di dalam pernikahan. Nah, saya tahu sebagian di sini memang belum waktunya berpikir tentang pernikahan. Ya jangan dipikir-pikirkan dulu. Cuman ini adalah suatu prinsip umum, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Nah, kalau memang belum waktunya untuk mikirin pernikahan, ya udah fokus aja dulu belajar. Jangan sebelum waktunya Anda sudah mikir-mikir juga. Tapi bagi yang sudah sampai kepada waktunya, ya buatlah pilihan pernikahan yang benar, yang orang yang takut akan Tuhan. Kalau bagi seorang laki-laki, ini kan perspektif laki-laki ya, jangan terpikat oleh bulu matanya. Karena laki-laki biasa terpikat oleh kecantikan. Tentu kalau perempuan jarang terpikat oleh bulu mata laki-laki. Saya perempuan lihat laki-laki, bulu matanya cakep. Ya, jarang seperti itu. Ini bicara dari perspektif laki-laki. Banyak laki-laki membuat keputusan berdasarkan hal-hal yang kurang bijaksana. Dari kecantikan fisik saja, tanpa mempertimbangkan sebenarnya di sini adalah karakter dari pasangan hidup itu. Apakah dia seorang yang mengenal Tuhan? Apakah dia seorang yang mau hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan atau tidak? Nah, tentu bagi seorang perempuan juga sama, ya. Prinsipnya sama walaupun dari perspektifnya sedikit berbeda. Ya mungkin perempuan
terpikatnya oleh apa? Ya, seringkali terpikat oleh misalnya hanya terpikat oleh materi misalnya. Wah, cari laki-laki yang kaya raya misalnya, gitu ya. Tapi ya kita bilang hati-hati juga. Kalau dia kaya raya tapi ternyata tidak mau hidup sesuai prinsip Tuhan, lalu dia nanti pikir karena kaya istri bisa menghidupi lebih dari satu, bagaimana? Gitu. Repot juga. Nah, ini adalah prinsipnya, saudara Tuhan. Dan untuk melengkapi, kita balik ke ayat 1 sampai ayat yang kelima. Prinsip yang keempat. Jadi prinsip pertama tadi adalah rajin. Tadi kita banyak fokus di sana. Prinsip kedua adalah hidup takut akan Tuhan. Tahu ada hal-hal yang Tuhan benci atau tidak senang. Prinsip ketiga adalah ketika tiba saatnya untuk membuat keputusan tentang pasangan hidup, buatlah keputusan yang benar. Dan prinsip yang keempat, sebenarnya dari ayat 1 sampai ayat 5 adalah sebenarnya di sini prinsipnya adalah tidak melakukan hal-hal yang beresiko di sini ya. Tidak melakukan hal-hal yang beresiko. Jadi kadang-kadang ada orang yang untuk mengejar kesuksesan, dia mempertaruhkan segala-galanya. Nah, ini aplikasinya macam-macam. Kalau yang kebetulan disebutkan di Amsal 6 di sini, hai anakku, jika engkau menjadi penjamin bagi sesamamu, membuat persetujuan dengan orang asing. Maksudnya di sini adalah begini. Misalnya teman kamu berhutang, lalu kamu yang menjadi penjamin dia. Jadi kalau dia nggak bisa bayar hutangnya, kamu yang bayar. Ada teman kamu mau berhutang atau seorang mau berhutang, dia bilang, kamu jadi penjamin dong bagi saya. Nanti kalau saya gagal bayar, kamu yang bayar. Jadi kalau engkau menjadi penjamin bagi sesamamu, terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, lepaskanlah dirimu. Jadi ini bakal rugi punya. Ada orang berhutang, terus kamu jadi penjamin, kalau dia nggak bayar hutangnya, saya yang bayar. Ya kamu akan rugi. Kamu yang akan bayar. Jadi kalau kamu temukan dirimu dalam kondisi seperti itu, lepaskan dirimu. Dengan segala daya upaya, lari, lepaskan dirimu. Anda minta dari dia, oh batalkan. Ya. Nah, kenapa ada orang yang bisa mau menjadi penjamin bagi temannya? Nah, ini macam-macam. Bisa jadi ada iming-iming. Saya mau bisnis. Hanya orang itu bilang, kamu jadi penjamin saya, nanti bisnis saya ini bakal untung 5 kali lipat, nanti kita bagi 2. Nah, lalu jadi ada suatu iming-iming mungkin. Tetapi ini hal yang sangat beresiko sebenarnya. Biasanya kalau orang menjanjikan suatu keuntungan mendadak dan cepat, itu banyak tipu-tipunya. Ini sudah dialami oleh senior-senior kalian. Ada penginjil yang waktu itu ini ya, wah dia masuk ke bisnis apa ditawarin, jual tiket atau apa itu. Nah, ini kan, wah keuntungannya bisa begini, senang, dia ikut ya. Ternyata gagal, bodong. Bahaya sih. Jadi dalam hidup ini kadang-kadang kalau kita mengejar sukses, tapi kita jadi akhirnya mengambil resiko-resiko yang tidak perlu, resiko-resiko yang nggak benar gitu. Salah satu hal yang paling beresiko adalah berjudi. Ada orang yang pikir dia mau sukses dia judi, karena dengan judi gampang. Judi itu banyak jenis. Kalau belakangan ada namanya judi online yang agak marak belakangan ini. Ada judi bola, judi apa lagi segala macam. Kita kasih uang sekian banyak, nanti bisa dapat sekian banyak. Ini nggak benar. Ini mencari sukses dengan cara-cara yang mengambil resiko seperti ini, maka kita akan rugi. Jadi ini adalah prinsip firman Tuhan yang diberikan kepada kita. Oke, saya rasa kita stop sampai di sana. Mari kita lakukan 4 prinsip ini dengan sebaik-baiknya. Mari kita bersatu berdoa.
Bapa di surga, Kau kiranya menolong, memimpin kami. Kami mau diberkati, Kau mau sukses dalam hidup ini. Kau kiranya tolong kami menerapkan prinsip-prinsip ini dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Hari ini kelas seperti biasa, kelas Pak Indro nggak ada kan? Jadi ada dosen siapa hari ini? Kami itu. Itu siang kalau nggak salah. Hah? Oh ya. Kelas komputer nggak jadi yang ada yang ambil ya? Hah? Gugur bagaikan pahlawan gitu kan? Nggak jadi ambil. Oke. Kelas fire juga. Fire juga gugur. Ya, Yunani Sintas juga gugur. Nah, besok kita akan melakukan lomba khotbah yang